Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah tepat waktu, dan kita dilanjutkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dan juga amal soleh kita akan senantiasa menjadi catatan amal yang diterima, diridhoi, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beserta salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menjadi renungan kita bersama, apalagi sekarang kita menginjakkan di bulan Sya'ban, ada dengan pertengahan tanggal 12, besok tanggal 13, 14 dan 15 untuk kita bisa memulai untuk puasa Yaumul Bid. Mungkin barangkali itu yang kemudian perlu kita lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disanadkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, barang siapa yang diberi nikmat lalu ia bersyukur, kemudian diberikan ujian lalu ia bersabar, mendolimi orang lain lalu meminta maaf, dan dizolimi oleh orang lain lalu memaafkan. Kemudian Rasulullah SAW terdiam sesaat. Pada saat itulah kemudian para sahabat mempertanyakan, kok kenapa Rasulullah SAW diam? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengannya? Apa yang kemudian ia peroleh? Rasulullah SAW kemudian menjawab, mereka adalah orang-orang
yang memperoleh keamanan dari siksa kubur, dan di akhirat ia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mungkin inilah kemudian menjadi renungan kita. Kalau kemudian 4 hal tadi bisa kemudian kita laksanakan, insya Allah keamanan dari siksa kubur kita, kemudian di akhirat kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita paparkan satu demi satu dari keempat hal itu. Yang pertama, bersyukur ketika memperoleh nikmat. Ya. Hadirin yang berbahagia, syukur itu ada 2, yaitu syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib itu adalah kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah tersebut, tidak menggunakan berbagai yang diberikan oleh Allah, yang anugerahkan oleh Allah dalam berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang namanya syukur wajib. Begitu kita memperoleh nikmat, begitu kita dianugerahkan oleh Allah banyak sekali kenikmatan itu untuk lebih taat, lebih berbakti, lebih dekat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, nikmat yang terkadang kita lupa sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW adalah 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu dengannya. Apa itu? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Terkadang begitu kita sehat, apa wae dimakan. Tapi begitu kita ngerasake lara, begitu kita ngerasake sakit, baru kita sadar begitu mahalnya yang namanya nikmat kesehatan. Tapi itulah yang terjadi. Nikmat itu luar biasa yang terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Apalagi yang namanya nikmat waktu luang. Biasanya kita mengko, biasanya kita menunda, biasanya kemudian kita nggak mau cepet-cepet. Tapi begitu kepepet, begitu kemudian terdesak, baru kita kedobiaan, kita Masya Allah untuk kemudian melakukan hal yang harus kita lakukan. Itulah yang terjadi. Kapan? Pada saat kita ada waktu luang tapi tidak pernah kemudian kita gunakan dengan baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah, maka ia sebagai mahbub, yaitu orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa ada rasa dengki. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia tertipu. Jika seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya.
Hadirin yang berbahagia, Imam Syafi'i juga mengatakan, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan yang namanya kebatilan. Hadirin jamaah yang berbahagia, itulah yang perlu kita renungkan, bahwa yang namanya syukur wajib harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau yang namanya syukur sunnah adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan melakukan biasanya sujud syukur. Begitu anak kita ketompo di universitas negeri, syukur dengan sujud syukur. Begitu kemudian kita ketompo pegawai negeri, sujud syukur, mengucapkan alhamdulillah. Itulah kenikmatan yang biasa kita peroleh. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah sabar ketika diuji oleh Allah dalam segala ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah satu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar yang lain adalah sabar melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Jadi dalam kehidupan kita itu mesti banyak sekali ujian-ujian yang kemudian harus kita terima. Karena yang namanya manusia hidup itu mesti ada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang namanya Allah menciptakan hidup kita, Allah menciptakan mati untuk kita, itu ada tujuan yang mesti harus ditaati, mesti harus dilakoni oleh setiap manusia. Dan ujian-ujian itu tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah akan melihat siapa-siapa di antara kita yang kemudian terbaik amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kemudian kita memperoleh yang namanya ujian, yang harus kemudian kita lakukan adalah bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diterima kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya. Ya, ketakutan, kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, itulah ujian-ujian hidup yang kemudian diberikan oleh Allah. Semakin iman kita semakin iman kita bagus, semakin iman kita meningkat, semakin banyak, semakin hebat ujian demi ujian. Allah melihat kemampuan dari hamba-hambanya. Kalau kemudian kita flashback bagaimana yang namanya Nabi Nuh alaihissalam, 100 tahun beliau kemudian berdakwah, hanya 10 yang kemudian beliau dapat pengikut. Mungkin kalau saya lebih baik pensiun. Kenapa? 100 tahun hanya 10 orang. Luar biasa, begitu tabahnya, begitu hebatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat kemudian disuruh oleh Allah menyembelih putranya, dia tahu, Allah pun tahu bagaimana kesolehan, kesabaran Nabi Ibrahim. Tanpa berkata-kata, beliau kemudian tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Itulah yang namanya ujian. Jadi setiap saat, setiap hari mesti kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang diterima oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang berbahagia, ini mungkin juga menjadi renungan kita yang mendalam. Apa? Yaitu meminta maaf pada saat kita mendolimi orang lain. Ini juga perlu dan mungkin menjadi renungan kita. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan atau meminta maaf darinya di dunia sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah darinya sesuai kadar kezalimannya. Dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan teman yang ia zalimi, lalu dibebankan kepadanya. Luar biasa. Maka hati-hati kalau kita berbuat zalim, untuk segera menghalalkan agar kita diberikan maaf oleh orang yang pernah dizalimi. Jangan sampai kemudian keburu kita ninggal, maka dosa-dosa kita akan semakin bertambah dari apa yang kemudian kita pernah mendolimi orang lain. Dosa-dosa yang ada pada diri orang yang mendolimi akan kembali kepada diri kita, dan kebaikan yang sudah kita berbuat akan diambil untuk nyaur kezaliman yang kita kemudian pernah mendolimi orang lain. Hati-hati, karena ini tidak ada urusan dengan Allah. Sebelum orang yang pernah kita dolimi memberi maaf, menghalalkan apa yang kita pernah mendolimi, selama itu belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin menjadi renungan kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang perlu juga kita lakukan agar mendapatkan keamanan dari siksa kubur dan hidayah di hari akhirat, yaitu memaafkan ketika dizalimi. Ini butuh yang namanya lapang dada. Ini butuh yang namanya keikhlasan yang luar biasa. Tanpa ada keikhlasan, belum tentu kita mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tanpa ada lapang dada yang luas, tidak mungkin kita akan mampu untuk menghalalkan apa yang diperbuat kezaliman dari orang lain kepada kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan 3 hal. Apabila seseorang bersifat dengannya melakukan apa yang 3 hal tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka ia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW kemudian menjawab, engkau memberi orang yang tidak pernah memberimu. Ya, walaupun orangnya medit tapi tetap kita memberi. Ya, walaupun itu orangnya tetap kita memberi. Ya. Kemudian memaafkan orang yang mendolimimu dan menyambung silaturahim dengan kerabat yang memutus silaturahim kepadamu. 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir yang kemudian saya sampaikan, ada sebuah cerita yang mungkin sudah masyhur. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Lewatlah yang namanya seorang pemuda dengan pakaian yang sederhana. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan, tahukah siapa pemuda tadi?
Ya, kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu bahwa pemuda tadi adalah calon penghuni surga. Kemudian hari berikutnya sama, ya, si pemuda tadi lewat di depan Rasulullah SAW dan para sahabat, dialah calon penghuni surga. Hari ketiga sama, lewat pemuda tadi dengan pakaian yang sederhana, dialah calon penghuni surga. Maka kemudian karena 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah calon penghuni surga, maka ada seorang sahabat yang kemudian kepengen ngerti, janjane apa toh keistimewaannya. Kemudian bertamulah ke pemuda tadi sambil kemudian menginap. Kemudian karena beliau adalah ahli tahajud, maka jam 2, jam 3 bangun untuk kemudian melakukan sholat tahajud. Barangkali ya pemuda tadi pun juga sholat tahajud. Ternyata tidak. Ditunggu sampai subuh kok orang nongol-nongol, kapan sholat tahajud? Ternyata tidak sholat tahajud. Oh, mungkin ada halangan. Begitu kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh, kemudian si pemuda tadi berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin habis subuh dia ngaji, ternyata biasa-biasa saja, hanya melakukan aktivitas biasa. Dan sampai kemudian siang mungkin ada amal yang lain yang istimewa yang kemudian dia lakukan, ternyata tidak ada. Sama sekali nggak ada istimewanya. Sampai kemudian si sahabat bingung, apa toh istimewanya? Kok sampai Rasulullah SAW itu adalah mengatakan dia calon penghuni surga. Kemudian si sahabat tadi memberanikan diri untuk bertanya, wahai pemuda, jenengan kok hebat banget toh. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan Anda calon penghuni surga? Tapi saya nggak melihat sesuatu yang istimewa. Kalau saya melihat Abu Bakar, wow, solehnya luar biasa. Umar bin Khattab, masya Allah. Utsman bin Affan, waduh, luar biasa. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Anda tidak sebanding dengan sahabat-sahabat yang ada di dekat Rasulullah. Apa toh keistimewaannya? Ternyata ya dengan sambil tersenyum si pemuda tadi menjawab, ngono toh yang menjadi penasaran panjenengan. Apa kemudian beliau mengatakan? Satu, pada saat sebelum dia tidur, dia kemudian merenung, ya, sudah apa yang saya perbuat dan kemudian berbuat dosa apa kepada orang lain. Maka dia kemudian menengadahkan tangan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang dia perbuat. Kemudian yang kedua, yang inilah yang menjadi mengapa dia menjadi calon penghuni surga. Apa? Pada saat ada orang lain yang berbuat salah kepada saya, orang lain yang mendolimi saya, orang lain yang mengenyek kemudian menghina saya, maka saya sowankan kepada Allah untuk kemudian meridhokan, memaafkan atas segala kesalahan yang ia perbuat. Inilah yang kemudian mengapa Rasulullah SAW menjamin dirinya untuk kemudian menjadi calon penghuni surga. Maka 4 hal itulah Bapak Ibu jamaah yang berbahagia mungkin untuk kita lakukan, apalagi kita sudah dekat dengan bulan suci Ramadan. Sucikan hati kita, kemudian bagaimana agar perkataan dan ucapan kita juga dijaga, jangan sampai kemudian mengucapkan hal-hal yang tidak baik yang membuat hati kita akan semakin dekat dengan kekotoran, yang membuat hati kita akan banyak-banyak dosa yang kita perbuat dari ucapan dan kelakuan kita.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.